yang solih dan solihah? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan tetap bersemangat, bukan? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan ini senang sekali rasanya Pak Asep bisa kembali menemani anak-anak untuk belajar secara online. Dan pada kesempatan ini juga Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk belajar mereview kembali materi tema 4, subtema 1. Anak-anak juga bisa membuka buku paket tema 4, tema 1, berbagai pekerjaan. Subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, seperti biasa Pak Asep ingin mengajak anak-anak semuanya untuk melakukan sebuah pemanasan agar semangat kita kembali prima dan kembali menyala. Sudah siap untuk melakukan pemanasan? Kita mulai setelah hitungan ke-3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Aye. Bagaimana? Sudah jauh lebih bersemangat? Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Aye. Bagaimana? Sudah semangat bukan? Dan seperti biasa, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baik anak-anak, untuk selanjutnya agar anak-anak jauh lebih memahami review materi tema 4 subtema 1, silahkan anak-anak untuk menyimak tayangan berikut ini. Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan mereview kembali tema 4 subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Silahkan anak-anak siapkan buku paket dan alat tulisnya. Sudah? Oke, langsung saja kita mulai. Apakah anak-anak tahu apa itu pekerjaan? Apakah anak-anak tahu mengapa orang harus bekerja? Oke, kita akan mencari tahu. Jadi, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu, yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Mengapa manusia perlu bekerja? Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Pekerjaan dibedakan menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang mari kita lihat contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada petani, nelayan, dan peternak. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ada dokter, tukang ojek, tukang cukur rambut, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh jenis-jenis pekerjaan. Silakan anak-anak lihat gambar berikut ya. Guru merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, pengrajin gerabah yaitu menghasilkan barang. Tukang ojek menghasilkan jasa. Dan pelukis menghasilkan barang. Pekerjaan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, sekarang kita lihat apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi ke konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pernahkah anak-anak terbayang proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras dan siap diolah menjadi nasi? Sekarang kita akan lihat satu persatu prosesnya. Yang pertama,
Padi ditanam dan diolah oleh petani sehingga menjadi beras. Yang kedua, beras yang sudah dikemas dalam karung didistribusikan ke agen beras. Yang ketiga, agen beras menjual beras ke pedagang beras. Dan yang keempat, pedagang beras menjual beras ke konsumen. Sedangkan yang terakhir, konsumen mengolah beras menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Sekarang anak-anak silahkan buka buku tematiknya halaman 53. Di situ sudah ada bacaan tentang nelayan. Ternyata nelayan itu ada dua, nelayan tradisional dan juga nelayan modern. Sekarang kita akan melihat perbedaan dari masing-masing nelayan. Anak-anak bisa melihat tabel yang sudah Bunda sajikan. Nelayan tradisional masih menggunakan sampan dan tidak bermesin, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu besar dan bermesin, biasanya menggunakan bahan bakar. Yang kedua, nelayan tradisional tidak dapat melaut terlalu jauh karena mengandalkan cuaca dan menggunakan sampan. Sedangkan nelayan modern mudah sekali melaut karena perahu yang besar tidak mudah terguncang oleh ombak. Yang ketiga, nelayan tradisional tidak mencemari perairan, sedangkan nelayan modern karena menggunakan bahan bakar biasanya mencemari lingkungan perairan. Yang keempat adalah nelayan tradisional tangkapan ikan tidak bisa diduga, sedangkan nelayan modern tangkapan ikan banyak karena menggunakan jaring yang besar dan menggunakan radar, sehingga nelayan tahu di mana kumpulan ikan itu berada. Berikut adalah dua cara menangkap ikan yang dilarang karena merusak lingkungan. Yang pertama ada bom ikan dan juga pukat harimau. Kedua cara di atas dilarang karena menimbulkan dampak yang buruk bagi kelestarian sumber daya alam, terutama ekosistem laut. Mengapa demikian? Apakah anak-anak tahu? Bom ikan menyebabkan rusaknya terumbu karang dan juga ikan-ikan yang kecil mati. Juga menyebabkan pencemaran laut. Karena ikan-ikan yang mati akan terapung dan tidak jarang ikan yang mati terapung dibiarkan membusuk di laut. Yang kedua adalah pukat harimau. Pukat harimau dilarang karena membahayakan semua jenis makhluk laut untuk terjaring. Kemajuan teknologi saat ini memang luar biasa. Pabrik-pabrik banyak yang telah meninggalkan cara tradisional dan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun, pemanfaatan teknologi yang tidak bijaksana akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk dari pabrik adalah polusi udara. Polusi udara menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak dari kemajuan teknologi, yaitu dengan bersama-sama saling menjaga dan menyayangi lingkungan serta sesama manusia. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Apakah anak-anak tahu apa makna dari simbol kedua? Yap, benar sekali. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Berikut adalah wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia. Yang kedua, membuat kesepakatan atau peraturan kelas. Yang ketiga, suka melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang terakhir, menanamkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Anak-anak hari ini sudah belajar tentang berbagai pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga jasa. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, dampak pemanfaatan teknologi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, makna dan pengamalan sila kedua. Sekarang waktunya tantangan untuk anak-anak. Silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang sudah Bunda siapkan di e-learning. Bunda yakin anak-anak pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat.
Oke anak-anak, bagaimana? Sekarang anak-anak sudah jauh lebih paham bukan mengenai review tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Jika anak-anak sudah paham, untuk selanjutnya silakan anak-anak untuk mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Asep akhiri. Baik anak-anak, bagaimana? Anak-anak sekarang sudah jauh lebih paham bukan mengenai review tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Untuk selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke anak-anak, bagaimana? Sekarang anak-anak sudah jauh lebih paham bukan mengenai review tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Dan untuk selanjutnya anak-anak silakan untuk mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, ingat, di teladan semua anak itu hebat.